Kita beralih ke informasi lain pemirsa, terdakwa kasus suap Pilkada Lebak Banten Tubagus Hairwardana alias Wawan hari ini menjalani persidangan dengan agenda pembacaan eksepsi. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita bergabung dengan reporter Berita 1 Katrina Inandia. Katrina, hal-hal apa saja yang disampaikan Wawan dalam eksepsinya, Katrina? Ya, sidang pembacaan eksepsi dari terdakwa kasus Pilkada Lebak dan juga sengketa Pilgub terdakwa Tubagus Hairwardana baru saja selesai, dan Wawan sendiri didakwa dengan dua dakwaan. Yang pertama itu dari pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 di mana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 dengan junto pasal 55. Pada dakwaan ini Wawan didakwa karena dia memberikan 1 miliar rupiah yang diminta oleh Akil untuk menyelesaikan sengketa Pilkada Lebak oleh pasangan Amir Hamzah dan Kasim. Lalu untuk dakwaan keduanya yaitu untuk pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Ini karena Wawan memberikan 7,5 miliar rupiah kepada Akil Mokhtar untuk pemilihan Gubernur Ratu Atut dan Rano Karno. Dan hari ini Wawan beserta penasehat hukumnya memberikan eksepsi yang beberapa isinya antara lain adalah: yang pertama, Wawan merasa keberatan karena Wawan di sana berperan sebagai komisaris utama PT Bali Pacific Pragama. Jadi ia merasa ini sebagai korporasi, bukan dari dirinya sendiri. Dan yang kedua, ia juga merasa di dakwaan itu tidak diuraikan nama-nama pelaku lain selain dirinya dan juga Ratu Atut Khosia. Lalu yang ketiga, di mana pasal-pasal ini dengan junto pasal 55 yang menyatakan bahwa mereka melakukan kegiatan korupsi ini bersama-sama. Namun Wawan merasa dia hanya melakukan pembantuan, bukan penyertaan. Karena tidak ada niat dari dirinya ataupun kehendak ataupun keinginannya untuk ikut tergabung dalam kasus ini. Karena ia hanya membantu apa yang diminta oleh Ratu Atut Khosia. Lalu yang keempat, dia merasa seharusnya Amir Hamzah dan Kasmin selaku pelaku utama seharusnya dipanggil dan menjadi tersangka utama, bukan dirinya. Dan untuk untuk dakwaan kedua di mana dia dakwa karena dia memberikan 7,5 miliar rupiah kepada Akil Mokhtar dalam kasus pemilihan Gubernur Ratu Atut dan Rano Karno, penasihat hukumnya mengatakan bahwa dakwaan-dakwaan di sini masih tidak jelas dan masih ada missing link. Elisa. Ya, berarti ada 4 poin yang dikatakan Wawan dalam eksepsinya. Nah, selain dari Wawan, hari ini juga terdakwa kasus Senturi Budi Mulya juga menjalani sidang dengan agenda eksepsi. Poin penting apa saja yang disampaikan Budi Mulya dalam eksepsinya itu? Ya, pada saat ini juga baru saja selesai dilakukan sidang pembacaan eksepsi oleh penasehat hukum dari Budi Mulya. Budi Mulya sendiri pada dakwaannya disebutkan beberapa nama-nama lain petinggi BI seperti mantan Gubernur Bank Indonesia Budiono, Deputi Gubernur Senior Miranda Gultom, Deputi Bidang Pengawasan Bank Umum dan Syariah Siti Halimah Fadrijah, Deputi Bidang Sistem Pembayaran dan Pengadaan almarhum Budi Rohadi. Dan menurutnya Budi Mulya juga di sini dikenakan pasal 55 yang menyatakan bahwa dia bersama-sama melakukan tindakan korupsi. Dan dari penasehat hukumnya mengatakan bahwa dakwaan jaksa ini tidak cermat dan jelas dan lengkap, sehingga karena salah satu dakwaannya mengatakan Budi Mulya menyebabkan kerugian negara karena mengatakan Bank Senturi adalah bank yang gagal. Namun dalam keadaan normal, bank ini memang tidak perlu ditolong dan tidak memiliki sistemik. Tapi waktu itu keadaannya abnormal, sehingga menurutnya Budi Mulya hanya melakukan tugasnya untuk membantu bank itu. Karena bila bank itu tidak dibantu saat itu, pengeluaran negara akan jauh lebih besar lagi. Demikian Elisa. Katrina Inandia melaporkan dari Pengadilan Tipikor Jakarta Selatan.